Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada pagi yang cerah di desa Cipadang, Pak Bego menunaikan sholat duha di surau kecil dekat rumahnya, kemudian keluar sambil mengenakan kopiah lusuhnya, menyapukan pandangan ke sekeliling pekarangan yang dipenuhi sisa-sisa kayu tidak terpakai, sementara para tetangga lewat sambil membawa cangkul dan alat kerja mereka. Selesai sholat, ia berjalan menuju jalan utama desa dan melihat sebuah ekskavator sungguhan milik pemerintah daerah sedang menggali parit. Rodanya berderit, lengan mekanisnya terayu mengeruk tanah, sehingga memunculkan ide aneh di benaknya untuk mencoba membuat ekskavator dari kayu. Di pinggir jalan, seorang tetangga bernama Pak Adi berkata, Pak Bego, lihat itu mesin besar, apa mungkin kau bisa bikin yang serupa dari kayu, kawan? Sambil tertawa kecil dan menggeleng seolah tak percaya. Pak Bego menanggapi dengan suara pelan, siapa tahu, Pak Adi, kalau Allah mengizinkan, kayu pun bisa kita jadikan alat berat. Lalu ia melangkah pulang tanpa menjelaskan lebih lanjut. Saat melewati pos ronda, beberapa bapak-bapak yang sedang merokok membicarakan proyek pembangunan saluran air, memuji kekuatan mesin ekskavator itu, namun tetap memandang rendah angan-angan membuat tiruannya dari kayu. Di sepanjang jalan, anak-anak kecil memainkan potongan kayu sebagai pedang-pedangan, sedangkan Pak Bego membayangkan potongan-potongan kayu tersebut disatukan menjadi rangka sebuah ekskavator kecil. Ia berhenti di depan rumahnya, menatap tumpukan kayu sisa kerajinan mebel yang selama ini tidak terpakai, mengendus aroma serbuk kayu dan terpikir untuk mengumpulkannya secara rapi. Sebuah suara dari dalam rumah, istri Pak Bego memanggil, Pak, sarapan sudah siap, jangan terlalu lama di luar, dan ia pun menjawab dengan singkat, baik Bu, aku segera masuk. Saat melangkah ke teras rumahnya yang sempit, ia sempat berpapasan dengan Pak Darmi, tetangga yang biasa mengejeknya dengan berkata, ekskavator kayu, apa tidak konyol Pak? Namun hanya dibalas dengan senyuman tipis. Di dalam rumah, sambil menyendok nasi, Pak Bego terus terngiang-ngiang suara ekskavator asli di proyek tadi pagi, dan mulai menyusun rencana untuk menciptakan alat serupa dari kayu walau belum tahu bagaimana cara membuatnya bergerak. Setelah menyelesaikan sarapan, Pak Bego keluar ke halaman belakang, mengamati tumpukan kayu bekas yang selama ini hanya memenuhi sudut pekarangannya tanpa fungsi, sambil meraba permukaan kayu yang keras namun ringan. Ia mulai memilah potongan kayu yang masih lurus dan rata, memisahkannya dari kayu yang rapuh atau retak, sembari bergumam pelan. Insya Allah, semoga kayu ini bisa kita bentuk jadi sesuatu yang bermanfaat. Saat itu, seorang tetangga bernama Pak Jono melongok dari pagar dan berseru, Hei, apa yang kau lakukan, Pak Bego, mau bikin perahu atau bikin kursi? Lalu Pak Bego menjawab lirih, bukan Pak, saya mau mencoba bikin ekskavator kayu. Pak Jono tertawa terbahak, ekskavator kayu? Kau bercandakan, mana mungkin, dan ia pergi sambil terus mengulum senyum tak percaya. Walau begitu, Pak Bego terus mengumpulkan kayu yang sekiranya bisa menjadi rangka, roda, dan tuas, menumpuknya di depan bengkel kayu kecilnya, menata agar mudah dirakit. Ia mengikat beberapa bilah kayu panjang dengan tali, membayangkan jika disusun secara vertikal dan horizontal dapat menjadi kerangka tubuh ekskavator, meski belum tampak jelas di mata orang lain. Beberapa anak kecil melongok dari kejauhan sambil tertawa kecil. Lihat, Pak Bego mau bikin robot dari kayu. Hahaha, namun ia hanya diam dan meneruskan pekerjaannya. Saat angin sore bertiup, serpihan-serpihan kayu beterbangan, dan Pak Bego berdehem sambil merasakan tantangan yang akan dihadapi untuk merekatkan bagian-bagian kompleks layaknya mesin berat yang dilihatnya pagi tadi. Di sudut lain, seekor ayam jantan mengais tanah di sekitar bengkel, seolah tak peduli dengan ambisi besar yang berputar di benak pembuat mebel tersebut. Menjelang maghrib, ketika cahaya matahari mulai redup, Pak Bego membawa masuk beberapa potong kayu pilihan ke dalam bengkel, menyiapkan gergaji, pahat, dan palu, bersiap bekerja keesokan harinya. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, Pak Bego duduk di bangku kayu di dalam bengkelnya yang sempit, meletakkan selembar kertas bekas untuk menggambar rancangan ekskavator kayu yang ada dalam pikirannya. Dengan pensil kusam, ia menggambar rangka dasar, kemudian lengan mekanis yang akan digerakkan dengan tuas kayu, sementara di sudut kertas ia mencoba membuat sketsa roda kayu yang kuat untuk menopang beban.
Seorang tetangga bernama Pak Usman lewat di depan bengkel dan memanggil, "Hai, apa yang kau coret-coret di sana, Pak Bego?" Direspon dengan singkat, "Saya sedang membuat rencana untuk ekskavator kayu." Pak Usman hanya mendengus, "Lebih baik kau buat lemari atau kursi, pasti lebih laku." Lalu pergi tanpa menunggu jawaban, menyisakan kesan skeptis di udara. Pak Bego melanjutkan gambarnya, memperhatikan detil tempat duduk operator, posisi tuas penggerak, bahkan mencoba menggambar mekanisme sederhana yang dapat memutar roda, walaupun ia sadar butuh mesin penggerak nantinya. Di sudut bengkel, alat pahat dan gergaji tersusun, menunggu digunakan untuk memahat setiap bagian dengan hati-hati, sebab kesalahan sedikit saja dapat merusak keseluruhan struktur. Seekor kucing melompat ke meja kerja, menjatuhkan gulungan kertas kecil, membuat Pak Bego mengangkat alis dan berkata pelan, "Hus, pergi sana," lalu menghalau kucing itu agar tidak merusak desainnya. Matahari semakin tinggi, ia menempelkan rancangan tersebut di dinding bengkel agar bisa dijadikan acuan saat mulai memotong dan memahat kayu. Pada saat istrinya mengetuk pintu bengkel dan berseru, "Pak, sudah saatnya sarapan." Ia menjawab, "Baik, sebentar lagi," lalu menatap sekali lagi rancangan kasar yang perlahan semakin jelas. Ia mengambil meteran, mengukur ulang beberapa potong kayu, memastikan setiap bagian sesuai skala, sehingga ketika dirakit nanti dapat berfungsi seperti ekskavator yang dilihatnya pada proyek penggalian di desa. Seiring waktu berjalan, beberapa hari kemudian, aktivitas Pak Bego mulai menarik perhatian lebih banyak tetangga. Mereka melihatnya memahat kayu dengan tekun, membentuk lengan, rangka, dan roda yang aneh bagi mereka. Di pinggir jalan, dua orang tetangga, Pak Hadi dan Pak Darmo, mengobrol sambil menunjuk ke arah bengkel. "Lihat, orang itu makin aneh saja, bikin apa sih dia? Mainan anak-anak." Pak Darmo menimpali dengan nada mengejek, "Ekskavator dari kayu," katanya, "lucu sekali, mungkin nanti jadi kereta dorong yang tak berguna." Sambil tertawa, mereka meninggalkan lokasi, membuat beberapa ibu-ibu yang melintas pun ikut tertawa kecil dan berbisik, "Kasihan, mungkin dia kurang kerjaan." Di sisi lain, anak-anak kecil mendekat ke bengkel, melihat potongan kayu yang mulai menyerupai bagian-bagian mesin. Namun mereka tetap mengira itu semacam permainan baru yang belum selesai. Seorang bocah bernama Tito bertanya polos, "Pak, ini buat mainan kami ya?" Namun Pak Bego menjawab, "Maaf nak, ini saya buat untuk alat penggali seperti yang ada di proyek desa." Bocah-bocah itu saling pandang, tertawa geli, lalu berlarian pergi sambil menirukan suara mesin, seakan menganggap itu lelucon belaka. Sore harinya, ketika Pak Bego menggergaji potongan kayu besar untuk dijadikan rangka utama, tetangga lain yang lewat mencibir, "Kerja sia-sia, nanti pun tidak akan bergerak, hanya kayu mati." Tanggapan berupa cibiran itu tidak direspons dengan kata-kata, hanya terdengar suara gergaji yang mengiris kayu, beradu dengan dengungan serangga di senja hari. Saat malam mulai merayap, beberapa penduduk membicarakan Pak Bego di pos ronda, mengira ia sudah kehilangan akal dengan proyeknya yang tidak masuk di nalar mereka. Setelah berminggu-minggu bekerja, akhirnya bentuk ekskavator kayu itu tampak jelas dengan rangka lengkap, lengan kayu yang bisa digerakkan secara manual dengan tuas, serta roda kayu besar yang dapat diputar. Beberapa tetangga tercengang saat melihat wujudnya, meski tidak bermesin, setidaknya sekarang orang dapat mengenali bahwa ini memang tiruan ekskavator, bukan sekedar kursi atau kereta dorong biasa. Seorang warga bernama Pak Darto mendekat dan bertanya, "Pak Bego, ini sudah jadi, tapi kok tidak ada mesinnya, bagaimana mau bergerak?" Pak Bego menjawab dengan jujur, "Saya membutuhkan motor penggerak atau mesin kecil, tapi harganya mahal, saya tidak mampu membelinya sekarang." Mendengar itu, Pak Darto mendengus pelan, "Sudah kubilang, bikin mainan mahal-mahal, ujungnya tidak bisa dipakai, lebih baik kau jual saja kayu itu." Bocah-bocah yang dulu tertawa kini naik ke atas ekskavator kayu, memutar tuas, namun hanya menghasilkan derit halus, tidak ada daya dorong, hanya gerakan manual yang lemah. Sebuah percakapan terjadi antara dua ibu-ibu yang melintas. "Ekskavatornya bagus, tapi buat apa kalau tak bisa bergerak sendiri?" Dan dijawab, "Iya, sama saja pajangan besar." Ketika malam tiba, bulan memancarkan cahaya ke permukaan kayu ekskavator, memantulkan bayangan aneh di tanah, tapi tidak seorang pun memperhatikan karena mereka menganggap benda itu tidak berguna. Istri Pak Bego menghidangkan teh hangat di beranda, sambil berkata, "Pak, sudahlah, mungkin nanti kita cari cara lain. Jangan terlalu dipikirkan." Dan ia pun mengangguk. Ekskavator kayu itu berdiri kaku di halaman, menjadi tontonan aneh bagi orang-orang yang melewati rumah Pak Bego, sementara mimpi untuk menggerakkannya masih terhalang biaya yang tak terjangkau.
Seiring berjalannya waktu, ekskavator kayu itu menjadi semacam mainan raksasa di depan rumah. Anak-anak memanjat, bermain petak umpet di bawah lengannya, sementara beberapa bocah memukul-mukul roda kayu sambil tertawa. Para tetangga yang dulu mencemooh semakin sering bergurau. Lihat itu, ekskavator kayu cuma jadi jungkat-jungkit. Haha, ujar Pak Tarman sambil menunjuk dan mengajak lainnya tertawa. Sebagian warga melewati halaman rumah Pak Bego tanpa peduli, menganggap benda itu hanya kayu besar tak bernilai. Bahkan ada yang berbisik, membuang waktu dan tenaga saja. Pak Bego menyaksikan anak-anak yang bersenang-senang di situ. Ia tidak marah, hanya membiarkan mereka bermain, sambil sesekali memperingatkan agar tidak jatuh atau terluka. Seorang anak bernama Roni berkata kepada temannya, "Ini ekskavator palsu, nggak bisa gali tanah, tapi asik buat main panjat-panjatan." Dan temannya merespon, "Iya, asal nggak patah saja." Sore itu, langit mendung, tapi tidak menghalangi bocah-bocah untuk berlompatan di atas ekskavator kayu, membuat derit halus ketika tuas kayu digerakkan maju mundur. Dua orang pedagang yang melintas menawarkan sayuran, memandangi ekskavator kayu dengan raut bingung. "Ini buat apa sebenarnya?" Salah satu bertanya, dan yang lain menjawab, "Mungkin dekorasi aneh." Menjelang malam, suara derit kayu terdengar lebih jelas saat angin bertiup, namun tak ada yang memperhatikan kecuali Pak Bego yang duduk di depan pintu, menatap langit gelap. Seekor kucing kembali naik ke atas rangka kayu itu, menimbulkan suara keratak halus, seakan menguji kekokohan struktur tersebut. Perlahan, situasi ini menjadi kebiasaan. Ekskavator kayu di halaman rumah Pak Bego hanyalah sekedar benda mati yang tak berguna, sehingga tak ada seorang pun yang berharap lebih darinya. Suatu malam yang sunyi, ketika desa terlelap, terdengar suara derit aneh dari arah ekskavator kayu, laksana kayu yang diputar perlahan, mengusik kesunyian. Pak Bego yang sedang menunaikan sholat tahajud di ruang sempit bengkelnya mendengar suara itu meski samar. Ia menyelesaikan sholatnya dengan tenang, lalu melangkah keluar. Di bawah cahaya remang lampu minyak, ia melihat ekskavator kayu sedikit bergoyang pada bagian lengannya, seolah ada yang menarik perlahan, padahal tak tampak seorang pun di sekitarnya. Dia mendekat sambil membisik pelan, "Siapa di sana?" Namun hanya angin yang menjawab dengan helaan lembut, dan ekskavator itu kembali diam membisu. Mencoba mencari jawaban, ia mengangkat lentera untuk melihat roda dan tuas. Semuanya diam tak bergerak saat diterangi cahaya, menimbulkan pertanyaan yang mengambang di udara. Seekor burung hantu melintas di atas kepala, mengeluarkan suara serak, "Huk!" lalu hinggap di pagar seolah menjadi saksi malam itu. Istri Pak Bego memanggil dari dalam rumah, "Ada apa, Pak? Kok keluar malam-malam?" Dan dijawab, "Tidak apa-apa, Bu, cuma mau cek sesuatu." Sambil menatap ekskavator kayu yang kini diam seperti biasa. Setelah beberapa saat, ia kembali masuk rumah, menutup pintu perlahan, namun derit samar itu masih terngiang di telinganya, membekas seperti bisikan rahasia. Di langit, bintang berkelip redup, dan di halaman, ekskavator kayu tetap berdiri pada tempatnya, diam tanpa tanda-tanda hidup. Malam bergulir hingga fajar, meninggalkan pertanyaan tak terjawab tentang siapa atau apa yang membuat derit aneh pada ekskavator kayu itu. Keesokan harinya, beberapa warga berkumpul di depan rumah Pak Bego. Mereka mengaku mendengar suara aneh pada malam sebelumnya, membuat penasaran sekaligus cemas. Pak Hasan membuka percakapan, "Semalam aku dengar bunyi derit kayu, seperti ada yang memutar roda. Apa kau mendengarnya, Pak Bego?" Dengan tenang, Pak Bego menjawab, "Iya, saya juga mendengarnya, tapi saya tak melihat seorang pun, mungkin angin atau binatang lewat." Tiba-tiba, seorang bocah yang kemarin bermain di ekskavator itu berseru, "Aku lihat lengan ekskavator bergoyang sendiri. Aku takut, aku lari pulang." Disahut beberapa anak lain yang mengangguk setuju. Para orang tua saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan ketidakpahaman. Kemudian Pak Rahman berkata, "Jangan-jangan ada yang iseng menggerakkan, atau jangan-jangan benda itu dihuni makhluk halus." Bisik-bisik mulai terdengar, beberapa wanita menutup mulut dengan tangan, seolah khawatir menyinggung hal gaib yang bisa marah jika disebut-sebut. Pak Bego mencoba menenangkan, "Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin cuma kayu yang mengembang karena lembab, tak usah takut berlebihan." Namun Pak Mansur menggeleng, "Tidak, ini tidak wajar, kayu tidak bergerak sendiri," katanya lirih, sambil memandangi ekskavator itu dengan curiga. Situasi mulai tegang, beberapa anak disuruh menjauh, dan para bapak berkumpul makin dekat ke benda kayu tersebut. Tapi tidak ada bukti nyata yang bisa mereka pegang. Hari itu ditutup dengan berbagai spekulasi, sementara ekskavator kayu tetap diam membisu di halaman, menjadi pusat perhatian dan sumber bisik-bisik gaib di desa.
Berhari-hari kemudian, rumor bahwa ekskavator kayu dihuni jin jahat menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga menuding ini pertanda buruk. Seorang warga bernama Pak Jalil meneriakkan, "Bakar saja ekskavator itu, jangan sampai jin ini mengganggu anak-anak kita." Di hadapan kerumunan yang mendengar dengan serius. Beberapa orang mengangguk. "Iya, lebih baik dibakar daripada membawa sial," ujar Bu Siti sambil melirik ekskavator kayu dengan was-was. Pak Bego keluar rumah dan mengangkat tangan. "Tunggu, jangan terburu-buru. Ini hanya kayu, tidak ada jin di dalamnya. Saya mohon jangan dibakar." Seorang lelaki muda, Pak Iwan, menimpali. "Tapi kami melihat sendiri lengannya bergerak. Kalau bukan jin, apa itu?" Sambil memandang Pak Bego dengan curiga. Kerumunan mulai berisik, suara saling tumpang tindih, dan seorang ibu berbisik, "Kalau dibakar, setidaknya kita aman." Pak Bego menggeleng tegas. "Ini mainan anak-anak sekarang, meski tidak berguna sebagai mesin, tapi sayang jika dihancurkan tanpa alasan yang jelas." Seorang tua kampung, Pak Karta, mencoba menengahi. "Sabar, jangan tergesa, kita cari cara lain, mungkin periksa dulu secara teliti." Atmosfer tegang, namun keputusan final belum diambil. Beberapa warga mengangguk setuju dengan saran Pak Karta untuk menunda pembakaran. Kerumunan perlahan bubar, meninggalkan ekskavator kayu dan Pak Bego yang berdiri di dekatnya, menghadapi ketidakpahaman dan kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya. Malam berikutnya, ketika bulan tertutup awan kelabu, kembali terdengar derit halus dari ekskavator kayu, seakan ada yang menggoyangkan lengannya. Beberapa warga terjaga, mendekati area itu dengan lentera, tapi setiap kali cahaya mengenai ekskavator, gerakan itu berhenti, menyisakan kesunyian. Pak Bego, yang mengintip dari balik jendela, menyaksikan pemandangan itu dan mendengar warga saling berbisik. "Lihat, tidak ada apa-apa, mungkin kita salah dengar." Pak Hasan berkata lirih, "Aku yakin ada yang aneh, tapi kenapa diam saat kita dekati?" Lalu Pak Mamat menyahut, "Mungkin setannya tak mau ketahuan." Beberapa pemuda berani mencoba menyentuh lengan ekskavator, menggerakkannya secara manual, namun tak ada reaksi gaib yang muncul. Angin malam bertiup, menggoyang dedaunan, dan suara jangkrik menggema, menambah suasana misterius tanpa memberikan jawaban pasti. Seorang ibu dari kejauhan berteriak, "Ayo pulang saja, jangan di sana malam-malam," membuat kerumunan mundur perlahan. Pak Bego menutup jendela, sementara warga kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan ragu dan takut yang bercampur jadi satu. Ekskavator kayu itu tetap berdiri di tempatnya, seolah menantang keyakinan orang-orang dan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Malam yang panjang itu berakhir tanpa solusi, hanya menyisakan kecurigaan dan rasa penasaran yang semakin membesar. Hujan deras turun selama 3 hari berturut-turut, membasahi atap-atap rumah, mengikis lereng bukit di belakang desa, sementara para warga mulai cemas akan kemungkinan bencana. Pada hari ketiga, ketika hujan tak kunjung reda, terdengar gemuruh keras dari arah bukit, dan tanah longsor menerjang, meluncur deras menghantam rumah-rumah di pinggir desa. Jerit tangis dan teriakan minta tolong terdengar di mana-mana. "Tolong, rumahku tertimbun," teriak seorang bapak, sementara warga berlarian mencari perlindungan. Beberapa bangunan roboh, kayu dan batu bertebaran, lumpur mengalir deras di sepanjang jalanan desa, memisahkan orang-orang dari harta benda mereka. Pak Bego keluar rumah, melihat kekacauan di depan mata. Meski hujan terus mengguyur, ia berusaha mencari cara membantu, namun dengan tangan kosong sulit mengangkat puing-puing berat. Warga yang selamat bergerak panik, mencoba menyelamatkan keluarga masing-masing, teriakan bersahutan. "Di sini ada yang terjebak, tolong!" Puing-puing rumah menghalangi akses, sementara air berlumpur mengalir di kaki mereka, menyulitkan usaha penyelamatan manual. Orang-orang mulai putus asa, sebagian menangis, sebagian lainnya memanggil nama-nama kerabat yang tak diketahui nasibnya. Di tengah kekacauan ini, ekskavator kayu masih berdiri di halaman rumah Pak Bego, terpapar hujan, lumpur menempel pada rodanya. Tidak seorang pun terpikir bahwa benda yang dulu dianggap mainan tak berguna itu akan berperan penting. Mereka hanya terpaku pada bencana yang sedang melanda. Pak Bego mencoba mendekat ke lokasi longsor, melihat sekelompok warga berusaha menarik potongan balok yang menimpa atap sebuah rumah, namun tenaga mereka tidak cukup. Ia mencoba membantu menarik kayu besar itu, tapi licin dan berat, sementara lumpur terus mengalir, membuat kaki tergelincir. "Awas, jangan terpeleset," teriak seorang warga. Beberapa orang menatap ke sekeliling, mencari alat apapun yang bisa membantu menggali atau mengangkat puing-puing,
namun mereka hanya menemukan skop kecil yang tak memadai. Sebagian warga mulai berteriak putus asa, "Kami butuh alat berat, mana mungkin tangan kosong bisa selamatkan yang terjebak di bawah sana." Hujan makin deras, mengaburkan pandangan, sedangkan tangisan anak-anak dan perempuan memenuhi udara, menambah kepanikan. Pak Bego menggigit bibir, melihat ekskavator kayu di halaman rumahnya yang berjarak tidak terlalu jauh, namun tahu itu tidak punya mesin. "Andai ekskavator itu bisa bergerak, kita bisa mengangkat puing-puing ini," ujar seorang pemuda berjaket lusuh yang berlumpur hingga lutut. Tidak ada yang menghiraukan ekskavator kayu, karena mereka telah yakin benda itu hanyalah pajangan tanpa fungsi. Petir menyambar di kejauhan, menerangi sesaat pemandangan pilu desa yang dilanda bencana alam. Keputusasaan melanda seluruh warga, sementara suara gemuruh tanah masih terdengar, menandakan situasi belum benar-benar aman. Tiba-tiba, di tengah hujan yang deras, terdengar derit kayu dari arah halaman rumah Pak Bego, dan beberapa warga menoleh spontan. Di bawah guyuran air, ekskavator kayu itu tampak bergerak perlahan, roda kayunya berputar dengan sendirinya, memercikan lumpur ke sekitarnya. Para warga tersentak. "Astaga, lihat itu!" teriak seorang ibu, sementara yang lain bergumam ketakutan. "Jin itu bangun!" Namun kali ini, bukannya lari, mereka terpaku melihat lengan kayu yang terangkat dan menukik, seolah siap menggali sesuatu. Pak Bego berlari mendekat, hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia mengangkat tangan. "Subhanallah, apa yang terjadi?" ujarnya heran. Ekskavator kayu bergoyang pelan, menghasilkan suara derit seirama dengan aliran air hujan, menampilkan gerakan yang mustahil dijelaskan logika sederhana. Warga yang tadinya putus asa kini menyaksikan pemandangan ganjil ini dengan mulut ternganga, sebagian beristighfar. "Astagfirullah, apa ini pertolongan?" Meski ketakutan, mereka menyadari peluang. Jika ekskavator kayu itu bisa bergerak, mungkin dapat membantu mengangkat puing-puing yang menimpa korban. Seorang bapak mencoba mendekat sembari berkata, "Kalau bisa kita gunakan, mari kita manfaatkan demi menyelamatkan orang-orang." Kejadian ajaib itu menghentikan kepanikan sejenak, mengalihkan perhatian warga pada ekskavator kayu yang tiba-tiba bergerak seperti makhluk hidup. Pak Bego, yang paling mengenal konstruksi ekskavator kayu itu, mencoba menyentuh tuas penggerak di samping rangkanya. "Bismillah," gumamnya, lalu menarik perlahan. Ajaibnya, roda kayu mulai berputar mengikuti gerakan tangannya. Lengan kayu terayun seperti ekskavator sungguhan, meski tanpa mesin yang terlihat. Warga menonton dengan mata takjub. "Lihat, dia menggerakkan ekskavator kayu itu," teriak Pak Darto yang sebelumnya mengejek proyek aneh ini. Dengan hati-hati, Pak Bego mengarahkan lengan ekskavator ke tumpukan puing yang menimpa sebuah rumah, lalu mengangkat kayu-kayu berat yang sebelumnya mustahil dipindahkan. Beberapa korban yang terjebak di bawah puing akhirnya mendapatkan udara segar. "Tolong, tarik sedikit lagi," teriak seorang pria dari bawah runtuhan. Ekskavator kayu berderit pelan, namun stabil, mengangkat balok demi balok, menciptakan ruang bagi warga lain untuk menarik korban keluar. Para saksi terpukau, beberapa berucap, "Masya Allah, benda ini benar-benar bergerak dan membantu kita," sambil menyeka air hujan dari wajah mereka. Seiring dengan upaya penyelamatan, rasa takut pada jin atau makhluk halus mulai tergeser oleh rasa syukur dan harapan. Warga saling membantu, mengarahkan Pak Bego ke titik-titik runtuhan lain. "Di sana Pak, ada yang terjebak, tolong ke sana." Dengan kendali tangan Pak Bego, ekskavator kayu itu menjadi alat penyelamat tak terduga, menyingkirkan puing-puing berat yang mengancam nyawa orang-orang desa. Waktu berjalan, ekskavator kayu mengerahkan tenaganya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, mengangkat puing-puing besar satu persatu, memudahkan warga mengevakuasi korban. Seorang ibu yang berhasil dikeluarkan dari bawah runtuhan menangis haru. Terima kasih, siapapun yang menolong saya." Warga lain memuji, "Lihat, tanpa ekskavator kayu ini, kita takkan bisa secepat ini menyelamatkan mereka," kata Pak Hasan sambil menolong korban lain bangun. Anak-anak yang dulu menertawakan ekskavator kayu kini memandang dengan kagum dan ketakutan bercampur haru. Mereka tak lagi berani menyebutnya mainan tak berguna. "Pak Bego, geser sedikit ke kiri, ada balok besar di sana," teriak seorang lelaki, dan dengan gerakan hati-hati, ekskavator kayu memenuhi permintaan itu. Hujan mulai mereda, menyisakan lumpur dan genangan air, tapi kerja penyelamatan terus berlangsung sampai semua korban ditemukan. Seorang korban yang baru saja diselamatkan berujar dengan lemah, "Alhamdulillah, saya selamat,
Terima kasih semua. Terima kasih atas alat yang aneh tapi berguna ini. Pak Bego hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengikuti tuntunan tuas dan gerakan aneh ekskavator kayu di tangannya. Warga berkumpul di sekitarnya setelah situasi mulai terkendali, menatap ekskavator kayu dengan pandangan berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyebut jin lagi, tidak ada yang hendak membakar. Mereka kini mengakui bahwa benda itu telah menjadi penyelamat di tengah bencana. Setelah longsor mereda dan korban mulai dievakuasi, ekskavator kayu itu ditinggalkan di tengah tanah berlumpur, sementara warga mengurus korban yang terluka dan rumah yang hancur. Seseorang berseru, tanpa alat ajaib ini, entah berapa banyak lagi yang tertimbun, dan responnya disambut anggukan kepala yang berderet. Pak Darmo, yang sebelumnya rajin mengejek, kini mendekati Pak Bego dengan wajah penuh rasa hormat. Maafkan aku Pak, aku dulu meremehkan usahamu. Pak Bego mengangguk tenang. Sudahlah, yang penting sekarang banyak yang selamat, ucapnya sambil menepuk bahu Pak Darmo. Para ibu-ibu yang dulu menggunjing kini memandang ekskavator kayu itu dengan kagum, beberapa berbisik. Ini pasti pertolongan Allah melalui benda tak terduga. Anak-anak mendekat, namun kini dengan hormat, tidak memanjat sembarangan, seolah menganggap ekskavator kayu sebagai pahlawan bisu. Luar biasa, siapa sangka kayu bisa menolong kita, ujar Pak Usman sambil mengelap keringat dan lumpur di wajahnya. Orang-orang mulai mengatur strategi untuk membersihkan desa, memindahkan puing secara manual, namun kali ini mereka tahu ekskavator kayu itu bisa membantu. Beberapa warga menawarkan bantuan untuk memperbaiki bagian ekskavator kayu yang tergores, meskipun mereka tidak paham bagaimana benda itu bisa bergerak sendiri. Kepercayaan yang dulu hilang kini tumbuh kembali, bukan hanya kepada Pak Bego, tetapi juga pada kekuasaan Allah yang dapat menolong lewat cara yang tak terduga. Setelah suasana lebih tenang, warga mulai membahas apa yang sebenarnya menggerakkan ekskavator kayu, namun tidak seorang pun menemukan jawaban pasti. Mungkin ini karomah dari doa-doa Pak Bego, ujar seorang bapak sambil menggeleng takjub, sedangkan yang lain berkata, atau mungkin memang ada makhluk halus baik yang menolong. Pak Bego menimpali dengan suara datar, saya sendiri tidak tahu, saya hanya berusaha menggerakkan tuas, dan entah bagaimana dia bergerak. Pembicaraan beredar di antara warga, tapi tidak ada yang berani mengklaim kebenaran, mereka hanya bersyukur hasilnya baik. Di sudut desa, beberapa orang yang tadinya ketakutan setengah mati kini mendekat dan mencoba meraba lengan kayu yang pernah mereka anggap menakutkan. Dulu kita bilang benda ini mainan, tapi lihatlah sekarang, mainan yang menyelamatkan nyawa, ujar seorang pemuda sambil tersenyum getir. Seorang ibu yang anaknya selamat dari puing berkata, entah apa rahasianya, tapi aku berterima kasih, semoga Allah membalas kebaikan ini. Orang-orang berkumpul, mendiskusikan asal-usul keajaiban ini, namun tak ada bukti ilmiah, hanya keyakinan bahwa Tuhan dapat menolong dengan cara yang luar biasa. Sambil membersihkan lumpur yang menempel di roda kayu, Pak Bego tak banyak bicara, menerima ucapan syukur dan terima kasih dengan anggukan singkat. Di langit, matahari kembali muncul setelah bencana, sinarnya menerpa ekskavator kayu, membuatnya tampak seperti patung saksi bisu atas kuasa ilahi. Sejumlah warga yang dulu mengejek dan meremehkan usaha Pak Bego kini datang ke rumahnya, mengetuk pintu dengan sopan sambil membawa buah tangan sederhana. Pak Adi yang pernah tertawa meremehkan berkata, Pak Bego, maafkan kami, dulu kami pikir kau hanya membuang waktu, tetapi rupanya kami salah. Pak Bego mengangguk, tidak perlu minta maaf, yang penting sekarang kita semua selamat, dan itu sudah cukup. Beberapa dari mereka menunduk, malu mengingat kata-kata cemoohan yang dulu mereka lontarkan. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini, tidak meremehkan hal-hal yang kelihatannya aneh, ujar Pak Hasan, yang dulu juga ikut menertawakan. Beberapa ibu menawarkan bantuan membersihkan rumah Pak Bego, yang sedikit terkena lumpur, tapi tidak separah tetangga lain. Anak-anak yang dulu mengolok-olok kini membawakan bunga liar yang mereka petik di pinggir desa, meletakkannya di dekat ekskavator kayu. Terima kasih Pak, kalau bukan karena benda ini, mungkin teman-teman kami masih tertimbun, ucap seorang bocah dengan suara lirih. Pak Bego menepuk bahu bocah itu sambil tersenyum tipis, menyadari bahwa kini warga menghargai jerih payahnya. Permintaan maaf yang mengalir dari berbagai pihak menciptakan suasana damai, memupuk rasa kebersamaan yang dulu sempat luntur di desa itu. Ketika situasi mulai pulih, warga dan Pak Bego berkumpul di balai desa, membahas langkah selanjutnya untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Kepala desa berkata, kita harus bersatu,
gotong royong membangun desa ini lagi, dan memetik hikmah dari apa yang terjadi. Pak Bego, yang kini dipandang penuh hormat, menyahut tenang, "Saya hanya membuat kerangka kayu, jika Allah berkehendak, kayu pun bisa menjadi alat menolong kita." Ucapan itu disambut anggukan kepala, beberapa warga berbisik, "Memang benar, tak ada yang tak mungkin jika Allah mengizinkan." Orang-orang mulai membagi tugas, ada yang mengumpulkan sisa kayu, ada yang menyusun bata, dan ada yang mencari sumber air bersih. Ekskavator kayu itu kini menjadi simbol harapan, meski tetap tak ada yang memahami sepenuhnya bagaimana dia bergerak saat dibutuhkan. "Kita biarkan ekskavator kayu ini tetap di sini, sebagai pengingat bahwa pertolongan dapat datang dengan cara yang tak kita duga," usul seorang warga. Para ibu setuju. "Iya, jangan dihancurkan, kita rawat saja," ujar mereka sambil membersihkan lumpur dari struktur kayu tersebut. Suasana hati warga lebih ringan, mereka saling menyemangati, saling mengucap, "Alhamdulillah," bahwa korban dapat diselamatkan. Hari itu diakhiri dengan syukur bersama, diiringi doa agar keajaiban yang dialami menjadi pelajaran hidup yang abadi. Beberapa bulan kemudian, desa Cipadang mulai pulih, rumah-rumah dibangun ulang, jalan-jalan dibersihkan, dan warga hidup rukun saling membantu. Ekskavator kayu tetap berdiri di halaman rumah Pak Bego, tidak bergerak lagi sejak hari penyelamatan, namun kini dipandang dengan penuh hormat. Orang-orang yang melewatinya mengingat kembali peristiwa longsor, mengingat bagaimana sesuatu yang dianggap mainan tak berguna bisa menjadi penyelamat. Inilah hikmah yang Allah berikan, sesuatu yang kita hina bisa menjadi penolong di saat genting, ujar seorang bapak kepada cucunya yang bertanya. Anak-anak yang dulu menertawakan ekskavator itu kini menjadikannya inspirasi, mereka berbicara dengan nada serius. "Jangan remehkan usaha siapapun." Istri Pak Bego menyiapkan minuman hangat untuk tamu yang datang berkunjung, dan tamu itu berkata, "Terima kasih atas pelajaran yang berharga, Pak." Pak Bego menjawab, "Saya tidak tahu rahasianya, tapi saya yakin Allah punya cara sendiri untuk menolong kita semua." Desa Cipadang menjadi contoh bagi desa lain bahwa persatuan, kerja keras, dan doa dapat membawa pertolongan dari arah yang tak disangka. Di bawah sinar mentari sore, ekskavator kayu memancarkan kilau kayu yang bersih, menjadi monumen tak resmi dari kekuasaan ilahi. Dengan begitu, kisah ini ditutup dengan hikmah bahwa keikhlasan, usaha tanpa henti, dan iman pada kuasanya dapat mengubah kayu biasa menjadi alat penyelamat nyawa.